Bab 46. Semoga Anda memilih lebih banyak, demi saya, sebagai simbol cinta kita. Setelah wanita itu mengucapkan dua kalimat ini, dia dengan lembut menekan jarinya ke depan. Wosh wosh, buah merah terbang seperti tetesan hujan di langit. Buah beri merah tumbuh berlebihan di mata pria berbaju hitam. Tidak baik, wajahnya berubah secara signifikan. Dengan gerakan pikirannya, darah mengalir keluar dari tubuhnya. Kabut darah menyelimuti seluruh tubuhnya seperti bubur merkuri. Lautan darah bergetar. Sebuah kolom darah, melayang turun dari lautan darah, langsung menuju ke atas kepalanya, menyatu dengan daging dan darahnya, dan berputar di sekelilingnya dengan cepat. Raungan itu berlanjut. Itu seperti badai dari kejauhan, yang membuat kulit kepala orang kesemutan. Boom, ledakan dalam gambar, buah beri merah di tangan wanita itu dengan cepat meledak ke kabut darah, menabrak lapisan riak. Suara ledakan yang menakutkan tidak ada habisnya. Wosh, dalam lukisan itu, buah beri merah di tangan wanita itu tidak ada habisnya, seperti hujan anak panah, terus-menerus ditembakkan. Kabut darah di depan pria berbaju hitam terus meledak dan menguap menjadi abu. Buntutnya mengangkat tanah. Bangunan-bangunan di tempat kompetisi terbelah lapisan demi lapisan dalam badai dan meledak menjadi debu, menutupi semua sisi. Seluruh kota Jiangyang bergetar hebat. Dari kejauhan, itu seperti badai hari kiamat, dengan teror yang tak ada habisnya. Mereka yang selamat melongo melihat badai di arena kompetisi, ketakutan dan tertegun. Banyak orang membungkuk ke tanah, melipat tangan, dan berdoa secara diam-diam. Sial, yang immortal yang lukisan itu. Ini sangat menakutkan. Petik 2. Mengapa keberuntunganku begitu buruk? Aku bertemu harta karun ini di pertempuran pertama. Pria berbaju hitam berulang kali meraung, dengan panik menarik lautan kekuatan darah untuk melawannya. Tidak, jika aku terus seperti ini, aku akan dimakan olehnya dan tidak bisa bersembunyi lagi. Pria berbaju hitam itu berteriak ke langit, keluarlah, Blood Immortal. Setelah teriakan ini, lautan darah bergetar. Telapak tangan kerangka kolosal membentang dari lautan darah, mengintip dari langit. Menutupi langit dan matahari, roh jahat itu berguling-guling. Tekanan tersebut menyebabkan orang-orang bernapas dengan sesak, dan jantung mereka tiba-tiba berhenti. Tekanan tak terbatas mendorong banyak kultivator ke tanah, menggigil. Telapak tangan kerangka itu menunjuk ke wanita di lukisan dan langsung menekannya. Boom, ledakan terdengar suara keras. Dalam gambar tersebut, tubuh wanita itu terbelah menjadi cahaya dan bayangan lalu menghilang. Gambar akasia menjadi kertas kosong sama sekali dan kehilangan spiritualitas. Membunuh mereka, pria itu menunjuk Luo Liuyan dan yang lainnya dan berteriak. Telapak tangan kerangka itu berubah arah, mengarah ke Luo Liuyan dan yang lainnya dan menekan dengan cepat. Ekspresi kedua wanita itu berubah drastis, berjuang dengan panik. Sayangnya, itu tidak berguna. Sarana apapun di depan telapak tangan kerangka tidak akan berhasil sama sekali. Kedua wanita itu tertekan di tanah, tidak bisa bergerak. Mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan diagram Linky. Saya gagal menyelesaikan ujian Tuan Muda. Tuan, itu bukan salahmu. Siapa yang bisa mengira bahwa kota Jiangyang sebenarnya memiliki lautan darah? Petik 2. Ya, Tuan Muda tidak menghitungnya, dan umat manusia dalam bahaya. Mereka menutup mata dan menunggu kematian dengan tenang. Di sisi lain, Chen Daoming memandangi langit dengan telapak tangan kerangka, dan wajahnya penuh keputusasaan. Di depan musuh yang begitu kuat, Nas Chen Sol Realem bahkan bukan umpan meriam. Sekarang, sangat sulit untuk menggerakkan bahkan jari-jarinya. Tuan Yong, saya tidak kompeten dan mengecewakan Anda. Chen Daoming menutup matanya dan menunggu kematian dengan tenang. Tidak, di sekitar Chen Daoming, sekelompok kultivator berteriak dengan enggan. Ada keputusasaan di wajahnya melihat semua orang akan menjadi debu. Pada saat ini, dengarkan Sariputra, tubuh ini sendiri adalah kekosongan. Dan kekosongan itu sendiri adalah tubuh ini. Tubuh ini tidak lain adalah kekosongan. Dan kekosongan tidak lain dari tubuh ini. Hal yang sama berlaku untuk perasaan, persepsi, formasi mental, dan kesadaran. Suara nyaring datang dari meja rias. Kitab suci emas terbang di seluruh langit dengan cahaya kemasan. Itu tampak seperti kupu-kupu terbang emas yang tak terhitung jumlahnya. Tiba-tiba, cincin luar angkasa Chen Daoming bergetar. Patung Buddha dibor dari luar angkasa. Kilatan cahaya, patung Buddha bergegas keluar dan berdiri dengan tenang di langit, terbungkus miliaran kitab suci. Setiap kitab suci menembus tubuh Buddha, akan ada kejutan setiap saat. Tubuh patung Buddha, saat ditembus oleh kitab suci, dengan cepat menjadi lebih besar. Dalam sekejap, patung Buddha menjelma ribuan meter, berdiri dengan bangga di langit dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, bersinar dengan cemerlang. Sepertinya sangat sakral. Patung Buddha melayang tinggi di langit, perlahan membuka mulutnya. Dengarkan Sariputra, tubuh ini sendiri adalah kekosongan dan kekosongan itu sendiri adalah tubuh ini. Tubuh ini tidak lain adalah kekosongan, dan kekosongan tidak lain adalah tubuh ini. Hal yang sama berlaku untuk perasaan, persepsi, bentukan mental, dan kesadaran. Sederet kitab suci dilontarkan dari mulut Buddha. Setiap kalimat sekuat kata yang hebat. Telapak tangan yang ditekan di lautan darah menghilang dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Sebuah raungan keras keluar dari lautan darah. Suara itu menusuk dan sepertinya menderita rasa sakit yang tak berujung. Sialan keledai botak, kenapa kamu tidak tetap bahagia?
Kamu harus mengurus ini. Memang benar ras darah iblis kita sangat mengganggu, bukan? Lautan darah berguncang, mengeluarkan jeritan yang tak terhitung jumlahnya. Telapak tangan kerangka keluar dari lautan darah dan menekan ke arah patung Buddha. Seluruh dunia, seolah kehilangan warnanya, hanya darah dan emas yang tersisa untuk bertarung. Mati keledai botak, mati untuk kursi ini. Dengan raungan yang keras, ribuan kerangka telapak tangan, luar biasa, meledak menuju patung Buddha emas. Buddha emas tidak berbicara tetapi hanya membaca kitab suci. Om, cahaya keemasan menyebar dari patung Buddha ke sekitarnya. Dalam sekejap, itu mengenai telapak tangan kerangka itu. Bang, telapak tangan kerangka ini, yang menutupi langit, langsung runtuh menjadi debu setelah menyentuh cahaya keemasan. Hol, raungan tajam satu demi satu, menyebar dari lautan darah. Seluruh lautan darah gemetar dengan panik seolah-olah mengalir. Relik Buddha adalah fase kosong dari semua hukum, tidak lahir ataupun hancur, tidak kotor atau bersih, tidak bertambah atau berkurang. Patung Buddha mengulurkan telapak tangannya, mengarah ke lautan darah, dan melambaikannya. Sebuah bayangan telapak tangan emas dengan cepat masuk, menutupi seluruh lautan darah. Tidak, sebuah raungan tidak mau terdengar. Boom, ledakan. Terdengar suara keras, lautan darah menguap langsung menjadi ketiadaan. Semua kerangka di lautan darah diledakkan menjadi abu terbang. Melihat pemandangan ini, pria berbaju hitam itu lumpuh karena syok. Tidak mungkin, wajahnya pucat, dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Bagaimana senjata ajaibnya yang paling ampuh bisa dengan mudah dipatahkan. Tiba-tiba, dia pindah. Dalam bentuk cahaya pelangi, dia kabur dengan cepat. Namun, dari mata patung Buddha, dua lampu emas meledak. Tidak, pria berbaju hitam itu meraung dan meronta dengan gila-gilaan. Tapi itu tidak berguna, dia hanya bisa menyaksikan cahaya keemasan menerpa tubuhnya, dan tubuhnya terbakar menjadi asap hitam. Setetes darah, terpisah dari tubuh, terbang menjauh. Cahaya keemasan lain tiba dalam sekejap. Bakar setetes darah ini menjadi asap hitam. Pada titik ini, pria berbaju hitam akhirnya mati, tidak dapat dibangkitkan. Patung Buddha menyapu ke segala arah, dengan pancaran keemasan di tubuhnya, bersinar terus-menerus. Pada akhirnya, kitab suci yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari tubuh Buddha, kembali ke kehampaan, dan menghilang. Desir, patung Buddha yang lengannya patah dengan cepat menjadi lebih kecil. Dalam waktu kurang dari sesaat, ukuran telapak tangan berubah. Buddha yang lengannya patah berubah menjadi cahaya keemasan dan terbang kembali ke tangan Chen Daoming. Di langit, matahari bersinar, dan masih bersinar. Segalanya sekarang tampak seperti ilusi. Penginapan Yujun, Ning Ningxi melihat gulungan di depannya, mengerutkan kening dan berpikir, apa sih yang dimaksud master seperti Tuan Muda dengan memberi saya gulungan lukisan? Mungkinkah ini menunjukkan bahwa saya dapat memulai jalan kultivasi? Bagaimana saya bisa begitu bodoh? Apa gunanya saya membaca selama bertahun-tahun? Ning Ningxi bergumam, dengan ekspresi pahit di wajahnya. Saat ini, sebuah suara bisa terdengar. Sariputra, warna tidak berbeda dengan kehampaan, kekosongan tidak berbeda. Lukisan di depan mata Ning Ningxi mulai berubah seketika. Seolah-olah dia ada dalam gulungan gambar, berdiri di puncak gunung. Melihat pemandangan di depannya, wajahnya terguncang. Dia melihat seorang Buddha besar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan menatapnya. Ada kata-kata dari mulut patung Buddha. Setiap kalimat berisi suara Buddha agung. Mendengarnya dengan telinganya sendiri, pikirannya meraung. Pada saat ini, Ning Ningxi berada dalam keadaan harmoni yang tak tertandingi antara manusia dan alam. Karena dia adalah manusia, kekuatannya tidak meningkat. Tetapi pikirannya berkembang pesat sampai tulisan suci itu berhenti. Baru saat itulah Ning Ningxi bangun. Matanya penuh dengan keterkejutan. Dia mencubit dirinya sendiri dengan keras. Ning Ningxi, kamu sangat bodoh. Lihat, bukankah sosok dalam lukisan ini merujuk pada Anda? Tuan Muda memberitahu Anda bahwa Anda harus pergi ke kuil secepat mungkin. Petik 2. Dan kuil ini, mengikuti kitab suci yang dibacakan oleh Tuan Muda, berkembang menjadi cahaya keemasan Buddha. Bukankah ini merupakan petunjuk bagi Anda untuk menjadi seorang biksu dan mempraktikkan Buddhisme? Itu sangat jelas, tapi kamu masih bodoh dan cuek. Benar-benar pria yang bodoh. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Kamu harus segera menjadi biksu, mengikuti Tuan Muda dan mempraktikkan Buddhisme. Setelah berbicara, Ning Ningxi mengambil gunting dan memotong rambutnya. Arena kompetisi besar sekte. Chen Daoming memegang patung Buddha, dan ada badai di dalam hatinya. Tubuhnya sedikit gemetar, dan air mata mengalir di matanya. Tuan Muda, Anda telah mempertimbangkan segalanya dan belajar bahwa hari ini, saya akan mengalami bencana ini. Petik 2. Jadi, Anda memberi saya patung Buddha ini agar saya bisa selamat dari bencana ini. Tuan Muda, anugerah agung Anda, Daoming akan mengingatnya di dalam hatinya dan tidak pernah lupa. Dia perlahan menyingkirkan patung itu dan menghela nafas lega. Itu terlalu berbahaya. Ini sangat berbahaya. Petik 2. Jika saya serakah dan ceroboh dan mengambil patung lain, akhirnya tidak akan seperti ini. Saya harus memberikan ramuan ini kepada Tuan Muda secepat mungkin. Chen Daoming bergumam, membuka botol giok, dan setelah memastikan bahwa ramuan di dalamnya dalam kondisi baik, dia menghela napas lega. Kemudian, dia keluar dari arena dan pergi dengan cepat. Luo Liuyan melihat punggung Chen Daoming dengan ekspresi yang terlalu rumit. Itu dia, tidak ada orang lain yang melihatnya,
tetapi Luo Liuyan dengan jelas melihat bahwa patung Buddha di langit terbang kembali ke tangan Chen Daoming. Dengan kata lain, Chen Daoming adalah orang yang membunuh roh jahat hari ini. Seorang pria kecil di alam jiwa baru lahir, menyelamatkan seluruh kota Jiangyang. Apakah dia seorang guru Buddha tertentu? Terlepas dari ini, pertama-tama aku harus memberitahu Tuan Muda dari klan darah iblis. Hal ini menjadi prioritas utama. Berpikir seperti ini, Luo Liuyan memandang Su Yiling, murid, panggil murid lain untuk menangani masalah di tempat ini, kita berdua akan segera pergi menemui Tuan Muda. Su Yiling tertegun di tempat yang sama, mengambil beberapa napas sebelum dia tenang. Segala sesuatu hari ini menakutkan. Master top seperti Blood Demon Warlord semuanya telah muncul. Dia adalah seseorang yang tidak bisa mereka lawan. Untungnya, ada ahli Buddhisme dan Daoisme yang mengambil tindakan untuk menekannya. Jika tidak, mereka akan benar-benar kehilangannya dan mati. Ya Tuan, Su Yiling mengangguk, saat kedua wanita itu bersiap untuk pindah. Mereka di sini, pada saat ini, teriakan keras terdengar. Segera setelah itu, sekelompok kultivator melonjak seperti arus deras. Dalam sekejap mata, mereka mengepung Luo Liuyan dan Su Yiling. Peri, terima kasih atas anugerah penyelamat hidupmu. Hari ini, tanpa kalian berdua, aku pasti akan mati. Petik 2. Bodhisattva, ini adalah rumput roh yang dingin. Meskipun tidak terlalu berharga, ini untuk menunjukkan perasaanku. Petik 2. Dua Dewi, kalian berdua seperti orang tua kedua saya, dermawan yang hebat. Potongan kristal logistik ini hanyalah sebagian kecil dari niat baik saya. Para kultivator ini mengeluarkan harta paling berharga mereka dan mempresentasikannya di depan Luo Liuyan. Ini, kedua wanita itu benar-benar tercengang. Meskipun mereka benar-benar memiliki andil dalam menyelamatkan mereka, kultivator pedanglah yang benar-benar menyelamatkan semua orang. Jika mereka menerima hal-hal ini, bukankah mereka akan mengakui bahwa mereka telah menyelamatkan semua orang? Beraninya dia mengambil kredit ini. Rekan Taois yang terkasih, Anda pasti salah paham. Orang yang menyelamatkan kalian semua adalah orang lain, kata Luo Liuyan. Bodhisattva wanita, jangan rendah hati. Pada saat ini, Tuan Liu Ruo menonjol dari kerumunan. Jika kalian berdua tidak muncul tepat waktu, aku akan dipukuli sampai mati oleh Suesa. Liu Ruo berkata. Iya, kultivator lain berdiri, orang yang menyelamatkan saya tidak lain adalah peri dari Istana Jade Lake. Jika Anda tidak membawa mereka untuk menyelamatkan kami, saya akan menjadi makanan boneka itu. Petik 2. Ya, Dewi, kamu sangat baik hati dan menyelamatkan semua orang, tapi kamu tetap tidak mengakuinya. Saya mengagumi keadaan pikiran ini. Petik 2. Itu adalah bodhisattva perempuan yang menyelamatkan penderitaan dan tidak peduli tentang ketenaran dan kekayaan. Tolong tunggu aku beribadah. Semua kultivator sujud di depan Luo Liuyan dan mulai bersujud. Wajah Luo Liuyan mengerut. Apa yang mereka katakan itu benar. Tapi ini, nyatanya, tidak ada hubungannya dengan dia. Jika bukan karena Tuan Muda memikirkannya dan menunjukkannya padanya, bagaimana dia bisa menyelamatkan mereka? Semuanya, benar-benar ada kesalahpahaman. Kami datang ke sini karena seorang ahli menginstruksikan kami. Petik 2. Dia memberitahu kami bahwa ras jahat akan menyerang kota Jiangyang sehingga kami dapat membuat pengaturan sebelumnya. Luo Liuyan menjelaskan. Mendengar kata-kata ini, mereka tiba-tiba menyadari sesuatu. Ternyata seorang ahli benar-benar mengarahkan Jade Lake Palace. Jadi seberapa kuat ahli ini? Bahkan untuk bisa menghitung semua ini, kekuatannya pasti sangat menakutkan. Karakter seperti itu, jika mereka bisa berkenalan, itu akan menjadi keberuntungan yang mengejutkan. Bodhisattva perempuan, bisakah Anda memberitahu kami di mana sang majikan berada? Saya ingin mengunjunginya untuk menunjukkan rasa terima kasih saya. Liu Ruo berkata. Sama sekali tidak, wajah Luo Liuyan sedikit berubah, dan dia dengan cepat menghentikannya. Pakar suka diam, jika Anda pergi, Anda pasti akan mengganggu ahlinya. Petik 2. Mendengar kata-kata ini, mereka mengangguk. Peri, rumput roh, tolong bantu aku menyampaikannya kepada ahli. Bodhisattva wanita, ramuan ini, tolong bantu saya menyampaikannya kepada ahlinya. Mereka mengambil harta mereka secara bergantian dan menyerahkannya kepada Luo Liuyan. Luo Liuyan menghela nafas secara diam-diam dan menggelengkan kepalanya. Bagaimana hal ini bisa masuk ke mata Tuan Muda? Dia menunjukkan ekspresi pahit dan berkata, semuanya, saya menghargai niat baik Anda. Namun, menurutmu apakah para ahli kekurangan hal-hal ini? Kata Luo Liuyan. Begitu kata-kata ini keluar, para kultivator mengangguk bersama. Itu benar, di mata mereka, hal-hal ini adalah harta yang tak tertandingi. Namun, di mata seorang ahli, itu sia-sia dan tidak berpengaruh sama sekali. Mengirim tumpukan sampah ke ahlinya, ini pasti akan menyebabkan ahli untuk tidak menyukai mereka. Itu akan merugikan diri sendiri. Terima kasih atas nasihatnya, Peri. Semua kultivator mengangguk dan membungkuk dengan kepalan tangan. Penginapan Yujun, Sun Hao menutup sutra hati, dan diam-diam merasa lega. Setelah membaca sutra, perasaan berdebar-debar menghilang dengan bersih. Seluruh tubuhnya sangat santai. Tampaknya fungsi sistem untuk memaksanya melafalkan kitab Buddha terletak di sini. Selain itu, dia baru saja mendapat lebih dari 1.200 poin berkah. Itu terlalu tidak nyaman. Tuan Muda, apakah Anda merasa lebih baik? Huang Rumeng menatap Sun Hao, dan matanya penuh dengan pemujaan. Baru saja, Tuan Muda benar-benar membunuh jenderal dari suku iblis darah dengan membaca kitab suci. Metode dan kekuatan ini sangat mengejutkan.
Apalagi melihat penampilannya, dia sama sekali tidak tahu ini. Dengan cara ini, hatinya tidak rusak, dan dia menyelamatkan seluruh kota Jiangyang. Ini membuatnya tidak bisa membayangkan sama sekali. Jauh lebih baik, seluruh tubuh saya sangat nyaman. Sun Hao berkata dengan santai. Itu bagus. Huang Rumeng mengangguk. Rumeng, ayo pergi, terus cari toko, kata Sun Hao. Ya, Tuan Muda. Huang Rumeng mengikuti dari belakang Sun Hao. Berderak, pintunya terbuka. Melihat pemandangan di depannya, Sun Hao hampir saja muntah. Dia melihat mayat berserakan di lorong. Kepala dipenggal, otak terbelah, dan usus serta perut mengalir keluar. Sun Hao mengenal salah satu pria yang kepalanya patah. Pria ini adalah pria yang melayaninya. Kemarin, dia baik-baik saja, namun hari ini, dia tidak ada lagi di sini. Ada nanah hitam pekat menyebar di tanah, dan bau aneh muncul di hidungnya. Ketika dia menciumnya, dia merasa tidak enak badan. Apa yang terjadi di sini? Apa yang terjadi? Sun Hao tercengang. Tuan Muda, pada saat ini, Abotak dengan cepat berlari, menatap Sun Hao dengan penuh semangat. Dia adalah Ning Mingzi. Melihat kepala botak ini, Sun Hao tersadar. Wajahnya penuh keraguan, dia sepertinya mengenal pria botak ini, tapi sepertinya dia tidak ingat. Kamu adalah? Sun Hao bertanya. Tuan Muda, saya Ning Mingzi. Kemarin, Anda memberi saya lukisan. Setelah berbicara, Ning Mingzi mengambil gulungan gambar dan mengangkatnya di depan Sun Hao. Mendengar kata-kata ini, Sun Hao mengerti. Ternyata sarjana yang dia temui kemarin. Mari kita bicara di dalam. Di sini baunya sangat buruk. Sun Hao menahan ketidaknyamanan dan masuk ke kamar. Oke, Tuan Muda. Ning Mingzi mengikuti di belakang mereka. Pintu ditutup, mengapa Anda mencukur kepala Anda? Sun Hao bertanya. Tuan Muda, Ning Mingzi hendak menjawab ketika sebuah suara terdengar di telinganya. Tuan Muda mengalami dunia sebagai makhluk fana, dan Anda tidak boleh merusaknya. Jika tidak, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Saat ini, suara Huang Rumeng mencapai telinga Ning Mingzi. Mendengar kata-kata ini, Ning Mingzi merasa lega. Dia hampir menimbulkan keraguan di hati Tuan Muda. Hampir saja, sangat berbahaya. Dengan cara ini, identitas Tuan Muda tidak terbayangkan. Pantas, tidak heran dia begitu kuat. Suara Gukin saja bisa membunuh orang. Artinya, harus menjadi makhluk immortal yang tiada taraf. Tuan Muda, saya menemukan sesuatu, jadi saya memutuskan untuk menjadi biksu. Ning Mingzi mengatakan ini sebagai gantinya. Mendengar kata-kata ini, Sun Hao tampak tercengang. Orang-orang di dunia ini punya ide-ide aneh. Kemarin, dia berbicara dengannya tentang puisi dan lukisan, dan hari ini dia akan menjadi seorang biksu. Saya tidak bisa memahaminya. Aku tidak bisa memahaminya. Saudara Ning, ada begitu banyak orang yang mati di luar sini. Apa yang sedang terjadi? Sun Hao bertanya. Ning Mingzi tidak menjawab secara langsung. Sebagai gantinya, dia melirik Huang Rumeng. Baru kemudian dia mulai merespons. Tuan Muda, sesuatu yang besar terjadi di kota Jiangyang. Sesuatu yang besar, apa itu? Sun Hao bertanya. Ras jahat menyerbu kota Jiangyang, dan banyak orang meninggal secara tragis. Boneka itu membunuh orang-orang ini, kata Ning Mingzi. Ras jahat, menggerogoti yang hidup, bukankah itu terlalu provokatif? Itu berada di pusat kota Yangzhou Jiangyang. Ras jahat ini berani datang. Bagaimana dengan daerah lainnya? Dunia ini terlalu berbahaya. Hati Sun Hao bergetar, tapi tidak ada perubahan di wajahnya. Apa itu boneka manusia? Tuan Muda, boneka manusia adalah metode rahasia klan boneka untuk menghapus jiwa orang yang hidup dan mengubahnya menjadi boneka yang tidak sadar. Boneka jenis ini, setelah serangkaian pengobatan, memiliki daging seperti pedang dan sangat kuat. Ada beberapa boneka kuat yang bisa menghancurkan dunia dan bumi. Mereka sangat kuat, Ning Mingzi menambahkan. Mendengar ini, Sun Hao kedinginan, dan tubuhnya menjadi dingin. Boneka sangat kuat, jika itu sekelompok boneka, siapa yang bisa melawannya? Ini menakutkan. Apakah ras jahat hanya menyerang Yu Junin? Sun Hao bertanya. Tentu saja tidak. Ning Mingzi menggelengkan kepalanya sedikit. Tuan Muda, ada jejak boneka di seluruh kota. Tadi malam, seharusnya banyak orang mati. Petik 2. His, Sun Hao menarik napas dalam-dalam dengan tenang. Bagaimana dengan keamanan? Apakah Anda tidak membutuhkan perlindungan? Ini benar-benar api penyucian. Oke, saya tidak bisa tinggal di tempat ini. Aku takut setengah mati. Klinik medis ini tidak akan buka di sini lagi, dan lebih baik kembali ke tempat tinggal saya agar aman. Jika saya bertemu monster ini, setidaknya saya bisa bersembunyi di dalam peternakan. Petik 2. Pertanian adalah dunia rahasia, dan kultivator biasa tidak bisa masuk tanpa persetujuannya. Terima kasih, Saudara Ning, karena telah memberitahuku. Maaf, ada yang harus saya lakukan, jadi saya harus kembali dulu. Petik 2. Karena itu, Sun Hao memandang Huang Rumeng. Rumeng, kemasi barang, ayo pulang. Ya, Tuan Muda. Huang Rumeng mengangguk dan mulai berkemas. Satu demi satu, dia meletakkan semuanya di ring luar angkasa. Tuan Muda, melihat Sun Hao akan pergi, Ning Mingzi buru-buru menghentikannya. Saudara Ning, apakah ada hal lain yang ingin Anda katakan? Sun Hao bertanya. Saya ingin mengikuti Anda, bukan? Ning Mingzi bertanya. Ikuti aku. Dengan ekspresi bingung, Sun Hao mengerutkan kening. Kamu bilang ingin menjadi biksu.
Mengapa Anda mengikuti saya? Petik 2. Saya ingin mendengar Anda melantunkan tulisan suci, kata Ning Ningxi. Nyanyian kitab suci, apakah beberapa orang suka mendengarkan nyanyiannya? Orang ini, jangan bilang dia ingin menjadi biksu setelah mendengar nyanyian saya, bukan? Lihatlah kepalanya, sepertinya baru saja dicukur, dan masih bergelombang di beberapa tempat. Dia pasti mencukurnya sendiri. Akhirnya, saya menemukan seorang pria yang suka mendengarkan nyanyian saya. Jika seseorang mendengarkan kitab Buddha, itu tidak akan membosankan dan bahkan memiliki rasa pencapaian. Baiklah, tapi saya tidak akan tinggal di kota Jiangyang. Jika Anda ingin mendengarkan, datanglah ke kediaman saya, kata Sun Hao. Ya, Tuan Muda. Begitu dia mendongak, dia melihat Huang Rumeng membawa Sun Hao ke udara dengan cepat. Dalam sekejap mata, mereka berubah menjadi bintik hitam dan menghilang. Tuan Muda, di mana Anda tinggal? Ning Ningxi berteriak hanya untuk menemukan gaungnya sendiri. Tuan Muda meminta saya untuk pergi ke kediamannya tetapi tidak memberitahu saya di mana harus tinggal. Kenapa ini? Apakah ini ujian? Petik 2. Pasti seperti ini. Hanya ketika saya menemukan tempat tinggal Tuan Muda, dia akan benar-benar mengajari saya. Ning Ningxi bergumam pada dirinya sendiri, memikirkan setiap kata yang diucapkan Sun Hao. Namun, setelah dia menyaring setiap kalimat Sun Hao, dia tidak tahu di mana Sun Hao tinggal. Saya sangat bodoh. Tuan Muda sedang menguji saya. Di mana itu? Bukankah itu dalam kata-kata, tapi dalam lukisan? Pasti seperti ini. Berpikir demikian, Ning Ningxi mengambil gulungan gambar itu dan melihatnya dengan hati-hati. Dia langsung kembali ke kamarnya dan duduk seperti patung kayu. Tidak tahu berapa lama, begitu. Bukankah lukisan ini adalah lukisan gunung di pegunungan setan besar? Petik 2. Dan kuil ini, dilihat dari lokasinya, seharusnya berada di selatan. Bukankah itu berarti posisi selatan pegunungan setan besar? Petik 2. Saat dia memberi saya lukisan ini, dia menunjukkan segalanya. Setelah makna mendalam Tuan Muda, baru kemudian aku, Ning Ningxi, bangun, aku benar-benar malu. Tuan Muda, tunggu aku. Aku akan menemukan tempat tinggalmu. Setelah berbicara, Ning Ningxi kembali ke kamarnya dan mulai berkemas. Terletak 500 km di selatan Gunung Setan Besar, ada sebuah danau dengan radius beberapa kilometer yang disebut Danau Naga Hantu. Legenda mengatakan bahwa ada naga hantu di dalam, menelan langit dan bumi dengan teror yang tak ada habisnya. Dalam 10 mil dari Danau Naga Hantu, tidak ada yang berani mendekati Danau Naga Hantu. Pada hari ini, seorang nelayan dengan jaring ikan di punggungnya dan tombak di tangannya dengan hati-hati. Dia dengan hati-hati mencapai tepi Danau Naga Hantu dan melihatnya dengan panik di wajahnya. Tidak peduli apa, keluargaku akan mati kelaparan jika aku tidak bisa menangkap ikan. Kepala menjatuhkan mangkuk besar dan bekas luka, sebuah metafora yang berarti bahwa dia tidak takut pada apapun. Setelah itu, sang nelayan dengan hati-hati berjalan ke tepi Ghost Dragon Pool, mengambil jaring ikan, dan melemparkannya dengan kuat. Splash! Jaring ikan jatuh ke air, menyebabkan riak menyebar. Nelayan mengambil jala ikan dan menariknya dengan keras dan mendapatkan jaring ikan berukuran besar yang hidup. Ada senyuman di wajah nelayan itu. Kirim, jual jaring ikan ini. Saya tidak perlu khawatir tentang hidup setidaknya selama sebulan. Nelayan itu bergumam, membawa jaring ikan di punggungnya, dan berjalan kembali. Namun, ada perubahan cepat yang terjadi saat ini. Gelembung besar menggembung di Ghost Dragon Pool. Kolam airnya menggelegak seolah-olah direbus. Seluruh tanah juga bergetar hebat. Nelayan itu sepertinya menyadari keanehan itu, menoleh, langsung ketakutan. Dia melihat sebuah kepala berbentuk seperti kepala naga, berdiri di udara seperti gunung yang sangat luas. Kedua mata merah darah itu menunjukkan cahaya dingin. Mahkamah Agung bahkan tidak berani menginjakkan kaki di sini, namun, manusia seperti Anda punya nyali untuk mengadili kematian dengan datang ke sini. Setelah selesai berbicara, kepala naga raksasa itu membuka mulut besarnya dan menghisap dengan keras. Nelayan itu terbang tak terkendali ke belakang menuju kepala naga yang menghisapnya. Dia dikunyah beberapa kali dan ditelan. Kemudian, kepala naga raksasa itu tenggelam ke dalam air. Air kembali tenang seolah tidak terjadi apa-apa. Di tepi pantai, jaring ikan tergeletak di sana dengan tenang. Di langit selatan kolam naga hantu, kilatan pelangi terbang cepat. Lampu pelangi ini adalah Sun Hao dan Huang Rumeng. Oh tidak, saya lupa memberitahu Ning Ningxi di mana saya tinggal. Salahkan aku sangat gugup. Aku hanya ingin kabur, jadi aku lupa. Sekarang saya telah terbang untuk waktu yang lama, bahkan jika saya bergegas kembali, Ning Ningxi pasti sudah pergi. Akhirnya ada orang yang mau mendengarkan lantunan saya sendiri, tapi ternyata seperti ini. Lupakan saja, ayo pulang dulu. Sun Hao santai dan mulai menjelajahi pemandangan sekitarnya. Tiba-tiba, matanya bersinar saat melihat danau. Air telaga pun beriak dengan ombak biru dan berkilau, membuat siapapun yang melihatnya merasa nyaman. Rumeng, ayo kita ke kolam untuk bermain sebentar. Sun Hao menunjuk ke bawah dan berkata. Ya, Tuan Muda. Kedua orang itu dengan cepat mendarat. Sun Hao berdiri di tepi danau, memejamkan mata, dan menarik napas dalam-dalam, menampakkan ekspresi kenikmatan. Itu tempat yang bagus. Saya ingin tahu apakah ada ikan di dalamnya. Petik 2. Sudah lama sekali saya tidak makan ikan. Saya tidak tahu apakah mungkin menangkap ikan di air sedalam itu. Petik 2.
Memikirkan hal ini, Sun Hao melihat sekeliling dan melihat jaring ikan dan tombak tidak jauh dari situ. Siapa yang meninggalkan ini, tepat saat dia membutuhkannya sendiri? Orang yang sangat baik, Rumeng, ayo tangkap ikan di sini dan kembali. Aku sudah lama tidak makan daging, kata Sun Hao. Saya akan mendengarkan instruksi Tuan Muda. Huang Rumeng tersenyum dan mengangguk. Rumeng, lebih baik kamu menontonnya dari samping, aku akan memancingnya, kata Sun Hao. Ya, Tuan Muda. Sun Hao mengambil jaring ikan, berjalan ke danau, menyebarkan jaring, dan melemparkannya dengan cepat. Kemudian, dia menarik jaring ikan dengan penuh semangat. Namun, tidak ada yang tertangkap. Seekor naga banjir yang ganas membuka matanya di dasar danau, dan dua tatapan tajam melesat. Sial, bak lain datang lagi. Apakah tempat saya di suatu tempat di mana Anda bisa datang dan pergi sesuka Anda? Setelah berbicara, naga banjir yang ganas itu bergegas pergi seperti kilatan petir. Di tepi danau, tidak mungkin, bukankah memancing saya di alam tertinggi? Mengapa saya tidak menangkap satu ikan pun? Ini danau yang besar, secara logika, pasti ada ikan. Ikan besar, datanglah untukku. Sun Hao berteriak, menyebarkan jaring ikan, dan melemparkannya ke dalam air. Di belakangnya, Huang Rumeng memandang danau naga hantu, jantungnya berdetak kencang, dan wajahnya menunjukkan kecemasan. Ada sesuatu di bawah sini. Kesadaran Divine Huang Rumeng memindai dasar kolam, dan kulit kepalanya meledak, dan dia dengan cepat menarik kembali kesadaran Divine-nya. Ada naga banjir ganas yang tak tertandingi di bawah, yang telah mencapai alam ascendan tingkat 5. Itu lebih menakutkan daripada roh jahat, tidak baik. Petik 2. Huang Rumeng memandang Sun Hao dan berlari ke arahnya dengan cepat untuk mencegahnya keluar dari jaring. Namun, tidak ada waktu. Naga banjir yang ganas itu bergegas ke atas, mengarahkan ke jaring ikan, dan bergegas mendekat. Serangga kecil, memancing di situs ini sedang mencari kematian. Ada niat membunuh dingin di mata naga banjir yang ganas. Detik berikutnya, wajahnya berubah drastis. Dia melihat jaring ikan itu tumbuh dengan cepat, dan itu langsung membungkusnya. Kamu hanya ingin menjebakku dengan ini. Anda pasti mencari kematian. Naga banjir yang ganas itu meraung kuat dan menghantam jaring ikan. Bang, suara yang sangat lemah terdengar. Dengan tabrakan ini, naga banjir yang ganas itu pusing dan hampir pingsan. Apa ini? Wajah naga banjir yang ganas itu berubah secara dramatis dan berjuang dengan liar. Namun, itu tidak berguna. Setiap kali dia menyentuh jaring ikan, itu akan memberinya perasaan bahwa jiwanya tercabik-cabik. Di seluruh wilayah barat, dia adalah eksistensi tertinggi, dan tidak ada yang bisa menandinginya. Setiap bulan, dia akan melahap klan atau sekte kelas 8, dan bahkan Mahkamah Agung tidak dapat mengendalikannya. Ketika Mahkamah Agung tidak berani mengendalikannya, apakah dia akan jatuh ke tangan manusia? Enggan, naga banjir yang ganas itu meraung dan berjuang dengan panik. Namun, itu tidak berguna. Tubuhnya mengikuti jaring ikan, menyusut dan menjadi semakin kecil. Akhirnya, ikan itu dipancing ke permukaan. Rumeng, lihat, itu belut kuning besar. Suara terkejut datang. Naga banjir yang ganas tidak bisa menahan amarah ketika dia mendengar seseorang memanggilnya belut. Kamu adalah belut besar. Seluruh keluargamu adalah belut besar. Petik 2. Namun, yang menakutkan naga banjir yang ganas itu adalah apa yang dikatakannya hanya mencicit, seperti jeritan belut asli. Ya Tuhan, siapa dia? Siapa dia? Apa yang ingin dia lakukan padaku? Wajah naga banjir yang ganas itu penuh dengan ketakutan. Tuan Muda, Anda benar-benar luar biasa. Huang Rumeng memuji Sun Hao dengan sungguh-sungguh. Saya tersanjung, Rumeng. Kita beruntung malam ini, dan belut sebesar ini tidak bisa dimakan dalam sekali makan. Kata Sun Hao. Apa, mau makan aku? Ya Tuhan, apa kau tidak tahu kalau aku milik klan naga? Meski aku belum berubah menjadi naga sejati, identitasnya ada di sini. Bahkan jika kamu kuat, apa yang kamu hitung di depan klan naga? Biarkan aku pergi secepatnya. Naga banjir yang ganas itu meraung keras dan meraung lagi berulang kali. Dalam pandangan Sun Hao, itu adalah seekor belut yang melompat liar di jaring besar, dan itu tidak membantu. Hei, jangan lompat, tidak berguna. Sebuah tangan besar meraih jaring ikan dan meraih naga banjir yang ganas itu. Ingin menangkapku hanya dengan mengandalkan kekuatanmu sebagai manusia. Lihat apakah aku tidak menelanmu. Ide ini baru saja terbentuk. Detik berikutnya, wajah naga banjir yang ganas itu berubah secara dramatis. Dia menemukan bahwa dia sudah berada di tangan makhluk fana ini dan tidak dapat berjuang. Yang lebih membuatnya takut, adalah bahwa semua kekuatannya disegel dan tidak dapat digunakan. Ini sudah berakhir. Ini adalah pikiran terakhir naga banjir yang ganas itu. Huang Rumeng menatap pemandangan ini dengan tatapan kosong, kaget lama sekali tanpa bergerak. Bahkan naga pun harus dimakan sebagai belut. Di dunia ini, selain Tuan Muda, siapa lagi yang berani melakukannya? Waktu berlalu, itu 2 hari dalam sekejap. Dalam 2 hari terakhir, fakta bahwa 2 kelompok setan melakukan kerusuhan di kota Jiangyang menyebar ke seluruh Yangzhou dan menyebar ke wilayah barat dengan Yangzhou sebagai pusatnya. Istana Danau Giok disebut sekte immortal oleh para kultivator, dan nama Luo Liuyan diturunkan sebagai bodhisattva wanita. Dengan hati yang baik, adalah tugas kita untuk menyelamatkan dunia. Karakter kualitas tertinggi ini adalah model untuk dipelajari oleh semua kultivator. Ras jahat datang untuk melakukan kejahatan, tidak takut akan bahaya, tidak dalam ketenaran dan kekayaan, dan pola pikir ini sangat menakutkan.
Ketika membicarakannya, banyak kultivator yang meneteskan air mata karena haru. Bagi ahli yang membimbing Luo Liuyan, itu bahkan lebih mengesankan. Banyak orang menduga bahwa ahli di balik Luo Liuyan adalah salah satu dari 9 dewa dari ras manusia. Beberapa orang mengatakan itu adalah Taois Lingsu, beberapa orang mengatakan itu adalah Yu Jizi, dan beberapa orang mengatakan itu adalah penatua Yu Eli, dan seterusnya. Namun, makhluk immortal ini tidak muncul di dunia selama puluhan ribu tahun. Semua orang membalikkan semua spekulasi. Akhirnya, kultivator menamai tuan ini sebagai dewa yang licik immortal. Setelah menambahkan minyak dan cuka menghiasi cerita, kekal yang licik saleh menjadi immortal yang maha kuasa. Itu bahkan lebih menarik bagi para guru Buddha dan Daois yang menyelamatkan seluruh kota Jiangyang. Berita lahirnya Elysium menyebar ke seluruh penjuru pusat Yangzhou dengan sangat cepat. Untuk ini, Luo Liuyan tentu saja tidak tahu. Pada saat ini, dia dan Su Yiling telah tiba di dekat Gunung Setan Besar. Tuan muda berpengalaman sebagai makhluk fana. Bukankah sepertinya tidak pantas untuk memberitahunya berita tentang penampilan klan Iblis Darah? Su Yiling bertanya. Apa yang tidak pantas? Kami tidak bermaksud untuk menyebutkannya dan tidak menghancurkan hati Dao Tuan Muda. Dia menasihati kami secara diam-diam. Kami hanya perlu memahaminya. Petik 2. Selain itu, di antara 9 dewa dari ras manusia, saya belum pernah melihat yang immortal lainnya kecuali Taois Ruoshi. Mereka pasti pergi ke dunia immortal. Petik 2. Dan sekarang Taois Ruoshi sedang melakukan terobosan. Tidak nyaman mengganggunya, saat ini, hanya Tuan Muda yang bisa membalikkan keadaan. Kata Luo Liuyan. Tuan, apakah benar ada dunia immortal di dunia ini? Su Yiling bertanya. Ini, Luo Liuyan tertegun dan menggelengkan kepalanya sedikit. Saya tidak tahu, mungkin akan ada. Petik 2. Jika ada dunia immortal, itu pasti cantik. Pasti ada banyak makanan lezat. Mata Su Yiling berkedip. Kamu hanya tahu cara makan. Pertama, berusahalah untuk meningkatkan kekuatan Anda. Petik 2. Baiklah, kita harus turun. Kedua wanita itu mendarat di tanah, melihat ke jalan pegunungan. Mereka tidak bisa membantu tetapi membeku. Mereka melihat seorang pria dengan pedang panjang di punggungnya, berjalan mendaki gunung dengan berjalan kaki. Itu adalah Chen Daoming. Itu dia, Chen Daoming. Sekilas Luo Liuyan mengenalinya. Dia mengetahui dari guru Liu Ruo bahwa dia adalah guru sekte dari Tuan Sekte, Chen Daoming. Bagaimana dia bisa ada di sini? Apakah dia mengenal Tuan Muda? Dia datang ke sini, apa yang terjadi? Serangkaian pertanyaan muncul di benaknya. Luo Liuyan tampak bingung dan segera mengejarnya. Sekte Master Chen, tunggu. Luo Liuyan berteriak. Chen Daoming mengerutkan kening saat mendengar suara di belakangnya. Melihat ke belakang, wajahnya sedikit berubah. Ternyata itu adalah Luo Liuyan, penguasa istana Danau Giok. Tindakannya menghancurkan bumi dan hampir memusnahkan roh-roh jahat. Memikirkannya sekarang, masih ada ketakutan yang tertinggal. Istana Master Luo, apa pesanan Anda? Kata Chen Daoming, mengepalkan tinjunya. Tuan Sekte Chen, saya hanya ingin bertanya, apakah Anda tahu Tuan Muda Sun Hao? Kata Luo Liuyan. Apa, Anda tahu Tuan Muda Sun Hao? Chen Daoming terkejut. Itu wajar, dan Tuan Muda memiliki rencana yang brilian. Dia menyuruh saya pergi ke kota Jiangyang untuk mengatur segalanya. Selanjutnya, Luo Liuyan menceritakan urusannya sendiri. Chen Daoming mendengarkan dalam hati, matanya bersinar cerah dan tidak pasti. Tuan Muda itu luar biasa karena dia sudah mengendalikan segalanya. Benar-benar makhluk surgawi. Sayang sekali dia tidak menghitung bahwa ras iblis akan bergerak. Untungnya, Anda membunuh roh jahat itu, kata Luo Liuyan. Mendengar ini, wajah Chen Daoming menjadi malu. Istana Master Luo, kamu salah, kata Chen Daoming. Salah, wajah Luo Liuyan bingung. Pertama, Tuan Muda itu pintar dan tahu segalanya di dunia, itu telah dihitung sejak sebulan yang lalu. Kata Chen Daoming. Apa? Luo Liuyan dan Su Yiling berseru pada saat bersamaan. Itu dihitung sebulan yang lalu. Metode ini, saya khawatir bahkan yang immortal tidak dapat melakukannya. Wajah kedua wanita itu penuh dengan keterkejutan. Kedua, orang yang membunuh roh jahat bukanlah saya tapi Tuan Muda. Setelah berbicara, Chen Daoming mengeluarkan patung Buddha yang lengannya patah. Benda inilah yang diberikan Tuan Muda kepada saya untuk menghadapi roh jahat. Sebulan yang lalu, Tuan Muda mulai menyusun rencananya. Saya bodoh, dan saya tidak mengerti niat putranya, jadi patung Buddha keluar dengan sendirinya dan langsung menekan roh jahat. Selanjutnya, Chen Daoming mengulangi tes yang dia temui. Luo Liuyan menghela nafas lega, diam-diam mengatakan bahwa itu berbahaya. Di saat yang sama, ada sedikit rasa malu di wajahnya. Perhitungan magis Tuan Muda telah lama melewati langit dan bumi. Dia bahkan curiga bahwa Tuan Muda tidak menghitung kedatangan klan Iblis Darah. Sungguh, saya bodoh, sangat bodoh. Saya berani meragukan karakter seperti Tuan Muda. Otakku pasti tidak bekerja. Luo Liuyan memarahi dirinya sendiri 10.000 kali dalam hati, hanya untuk menghibur dirinya sendiri. Tuan Muda pandai dalam perhitungan, tetapi tujuan pengaturan permainan ini adalah untuk menguji saya. Metode Tuan Muda tidak terbayangkan. Selama satu orang rakus, maka permainan ini tidak dapat diselesaikan. Kehidupan dan kematian diri sendiri kecil, tetapi murid elit istana Danau Giok dan bahkan seluruh kota Jiangyang besar. Untungnya, semuanya berjalan tanpa risiko.
Sekarang setelah saya memikirkannya, saya memiliki ketakutan yang masih ada. Di masa depan, tidak boleh ada rasa tidak hormat di depan Tuan Muda, apalagi keraguan. Luo Liuyan bergumam dan membuat keputusan rahasia. Setelah itu, dia melihat ke arah Chen Daoming dan mengepalkan tinjunya. Sekte Guru Chen, saya sangat terkesan dengan pemahaman Anda. Jika Anda tidak meremehkan saya, bagaimana jika kita menjadi sesama Taois? Jika kita memenuhi ujian Tuan Muda, bagaimana kalau kita mengatasinya bersama-sama? Petik 2. Tuan Istana Luo, oh tidak, rekan Taois Luo, saya juga memiliki niat ini dalam pikiran saya. Merupakan kehormatan besar bisa mendapatkan bimbingan Anda. Chen Daoming dengan hormat mengepalkan tinjunya. Wajah mereka berdua penuh dengan kegembiraan. Mereka saling memandang dan tersenyum, dan semuanya diam. Tuan, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana kalau kita naik gunung dulu? Mungkin kita bisa makan di tempat Tuan Muda, kata Su Yiling. Yiling, kamu tidak muda lagi. Anda harus mengambil waktu Anda, jangan hanya berpikir tentang makan sepanjang hari. Petik 2. Lulus ujian Tuan Muda, memperoleh keberuntungan yang luar biasa, dan meningkat pesat. Di masa depan, kamu bisa makan apapun yang kamu mau. Luo Liuyan mulai membujuknya dengan sabar. Tuan, saya tahu, ayo pergi. Setelah berbicara, Su Yiling tersenyum manis dan berlari ke gunung dengan cepat. Luo Liuyan menghela nafas ringan dan memberi isyarat untuk menyenangkan, sesama Taois Chen, tolong. Rekan Taois Luo, silakan duluan, kata Chen Dao. Baiklah, Luo Liuyan mengangguk dan berjalan ke depan. Chen Daoming mengikutinya dari dekat, dan matanya bersinar. Di masa depan, dengan bimbingan para senior seperti itu, saya pasti akan menghindari banyak jalan memutar. Ujian Tuan Muda sangat sulit, dan senior bisa menyadarinya. Pemahamannya telah mencapai puncaknya. Di masa depan, ketika Tuan Muda sedang memuji saya harus meminta nasihatnya.